Halo semuanya, selamat datang di channel Catsa 19. Salam sejahtera bagi kita semua, salam matematika. Oke, pada video kali ini kita melanjutkan belajar bilangan bulat, terutama penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di video sebelumnya kita belajar membaca dan menulis bilangan bulat. Nah, kali ini kita dalam kehidupan sehari-hari ya, penggunaan bilangan bulat. Di sini Pak Putra mempunyai beberapa ilustrasi yang bisa menunjukkan penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, ataupun untuk anak-anak adik-adik yang ada di kelas 6 yang sedang belajar bilangan bulat, jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan komennya ya, agar channel Catsa 19 semakin berkembang. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan, kita langsung bahas ilustrasinya. Di sini Pak Putra menyediakan ilustrasi yang pertama, Yuda dan Dodi belajar menyelam. Mereka belajar menyelam dengan pengawasan pelatih selam. Setelah beberapa kali latihan, Yuda sudah bisa menyelam di kedalaman 3 meter atau 3 meter di bawah permukaan laut. Pada saat Yuda menyelam, Dodi melihatnya dari atas menara yang tingginya 2 meter di atas permukaan laut. Bisa kita lihat bersama seperti yang tampak pada gambar. Yuda menyelam di bawah permukaan laut sejauh 3 meter dan Dodi berada di menara yang tingginya 2 meter di atas permukaan laut. Jika permukaan laut dianggap sebagai 0 meter, posisi Yuda dan Dodi dapat dinyatakan dengan bilangan bulat ya. Di situ saya bilangan bulat. Kedalaman di bawah permukaan laut dapat dinyatakan dengan bilangan negatif. Jadi teman-teman harus ingat, permukaan laut itu dianggap sebagai 0 meter. Jika berada di bawah permukaan laut berarti nilainya negatif. Sedangkan ketinggian di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif. Maka Yuda, jika kita tuliskan atau nyatakan dalam bilangan bulat, Yuda berada di posisi negatif 3 meter karena berada di bawah permukaan laut. Sedangkan Dodi berada di posisi 2 meter karena berada di atas permukaan laut. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk ilustrasi yang pertama, pastinya paham ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke ilustrasi yang kedua. Saat musim dingin, sejumlah negara di dunia mengalami hujan salju. Hujan salju yang terjadi pun membuat pemandangan kota menjadi berbeda dari biasanya seperti kota-kota yang ada di negara Jepang. Ketika hujan salju, pastinya keadaan atau suhunya dingin. Pada siang hari, suhu tertinggi berkisar 2 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, titik beku di sini dinyatakan sebagai 0 derajat Celcius. Dan suhu terendah biasanya 3 derajat Celcius. Maaf, untuk suhu terendahnya bisa mencapai 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Untuk penulisan atau untuk menuliskan suhu di kota tersebut, bilangan apakah yang bisa kita gunakan? Tentu saja kita bisa menggunakan bilangan bulat untuk menyatakan kondisi suhu di kota tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa titik beku yaitu 0 derajat Celcius. Untuk suhu 2 derajat Celcius yang berada di atas titik beku, kita dapat menuliskannya dengan positif 2 derajat Celcius. Atau tanda positif di sini bisa kita tidak munculkan atau dihilangkan sehingga menjadi 2 derajat Celcius seperti yang tampak pada layar teman-teman ya. Sini 2 derajat Celcius. Untuk suhu 3 derajat Celcius yang di bawah titik beku, kita dapat menuliskannya dengan negatif 3 derajat Celcius. Nah, untuk tanda negatif ini wajib
tidak bisa kita hilangkan, wajib ditulis. Kalau positif, boleh ditulis, boleh tidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke ilustrasi yang ketiga. Nah, di sini ilustrasi ketiga ada seekor katak ya. Di sini bingung mau lompat kemana ya. Dan disertai dengan garis bilangan. Seekor katak berada di suatu titik ya, kita tidak tahu di mana titik itu berada. Kalau kita lihat dari gambarnya, berarti katak tersebut berada di titik negatif 3. Katak itu melompat ke kanan 3 lompatan. Kemudian melompat ke kiri 5 lompatan. Jika dinyatakan dengan bilangan bulat, 3 lompatan ke kanan dinyatakan dengan positif 3 atau angka 3. Tanda positifnya kita hilangi. Positif 3 atau 3. Jadi teman-teman harus mengingat, kalau ke kanan tandanya positif, sedangkan 5 lompatan ke kiri dapat dinyatakan negatif 5. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke ilustrasi yang berikutnya. Nah, ini ilustrasi yang keempat. Tampak di layar teman-teman ada seekor lumba-lumba. Berarti di ilustrasi keempat kita berbicara tentang lumba-lumba. Pernahkah kamu melihat lumba-lumba? Pastinya teman-teman pernah ya melihat lumba-lumba, walaupun hanya dalam gambar atau video-video yang ada di YouTube atau dimanapun berada. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang cerdas. Lumba-lumba bernafas melalui lubang udara yang terletak di atas kepalanya. Lumba-lumba perlu naik ke permukaan untuk bernafas supaya tetap hidup. Tubuhnya yang licin dan ramping sangat sesuai untuk berenang. Lumba-lumba terkadang berenang 4 meter di bawah permukaan air, namun beberapa saat kemudian lumba-lumba terlihat melompat 2 meter di atas permukaan air untuk bernafas. Kita dapat menyatakan keberadaan lumba-lumba dengan menggunakan bilangan bulat. Lumba-lumba berenang 4 meter di bawah permukaan air dapat dinyatakan dengan negatif 4 meter. Nah, teman-teman harus ingat, permukaan air ini adalah 0 derajat. Jika berada di bawah 0, maaf bukan derajat ya, permukaan air itu artinya 0. Jika berada di bawah 0, berarti tandanya negatif. Karena lumba-lumba berada di 4 meter di bawah permukaan air, maka dinyatakan negatif 4 meter. Sedangkan melompat 2 meter di atas permukaan air, berarti di atasnya angka 0, dapat dinyatakan dengan positif 2 meter atau 2. Nah, gimana teman-teman untuk ilustrasi keempat? Pastinya bisa ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Pak Pra memberikan ulangan harian 3, beberapa soal yang perlu kita bahas. Kemarin kita sudah membahas ulangan harian kedua pada video sebelumnya. Nah, di video ini kita lanjut ke ulangan harian 3. Pelajaran yang pertama masih tentang bilangan bulat. Materi pembelajarannya penggunaan bilangan bulat kelas 6 semester 1. Di sini AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi memerlukan penalaran dan benar-benar berpikir dengan baik. Kita baca perintahnya, ayo kerjakan soal-soal berikut dengan cepat. Nomor 1, soal 1, suhu lemari es pada saat dibuka mencapai 2 derajat di bawah titik beku. Setelah dibuka, beberapa saat suhu lemari es menjadi 1 derajat di atas titik beku. Tadi sudah dijelaskan bahwa titik beku yaitu 0 derajat Celcius atau 0 derajat. Pertanyaannya yang A, nyatakan suhu lemari es pada saat dibuka dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Pertanyaan yang B, nyatakan suhu lemari es setelah dibuka beberapa saat dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Maka jawabannya untuk yang A, ketika lemari es dibuka,
suhunya 2 derajat di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius. Di bawah maka tandanya negatif. Maka dapat ditulis negatif 2 derajat Celcius. Itu untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, ketika lemari es dibuka beberapa saat, suhunya 1 derajat Celcius atau 1 derajat di atas titik beku. Maka dapat kita tulis positif 1 derajat Celcius atau 1 derajat Celcius. Tanda positifnya bisa ditulis, bisa tidak. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk menjawab soal yang pertama. Jadi kita lanjut soal yang kedua. Ibu Reni seorang pedagang sayur di pasar. Kemarin ia mendapat untung Rp150.000. Karena ada sayuran yang tidak terjual dan busuk, hari ini Ibu Reni rugi Rp50.000. Pertanyaan yang pertama, nyatakan keuntungan Ibu Reni dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Pertanyaan yang B, yang kedua, nyatakan kerugian Ibu Reni dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Kita jawab bersama-sama. Untuk keuntungan Ibu Reni, pertanyaan yang pertama, dapat kita tulis untung itu adalah positif. Maka kita tulis positif 150.000. Atau tanda positif ini bisa kita hilangkan ya. Cukup kita tuliskan 150.000 aja juga benar. Pertanyaan yang kedua, jawaban yang kedua, kerugian Ibu Reni dapat ditulis negatif 50.000. Nah, teman-teman harus ingat, untung positif, rugi negatif. Rugi negatif, untung positif. Iya, teman-teman, jawaban untuk nomor 2. Soal yang ketiga. Seekor semut berada di suatu titik. Semut itu bergerak mundur 1 meter. Setelah berhenti sejenak, semut itu maju 2 meter. Pertanyaan yang pertama, nyatakan jarak semut mundur dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Pertanyaan yang kedua, nyatakan jarak semut maju dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Oke teman-teman, kita jawab bersama-sama. Jawaban yang pertama, jarak semut mundur dapat ditulis negatif 1 meter. Jawaban yang kedua, jarak semut maju dapat ditulis positif 1 meter atau 1 meter. Nah, di sini kesimpulannya teman-teman harus ingat jika mundur tandanya negatif, maju positif. Maju positif, mundur negatif. Bagaimana teman-teman? Dari soal nomor 1, 2, dan 3 bisa ya dipahami? Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Datsa 19, minta tolong untuk di-subscribe terlebih dahulu agar channel Datsa 19 semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal yang keempat. Seorang anak berada di suatu tempat. Ia bergeser ke kanan 7 langkah. Kemudian bergeser ke kiri 10 langkah. Pertanyaan yang pertama, nyatakan jarak anak bergeser ke kanan dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Pertanyaan yang kedua, nyatakan jarak anak bergeser ke kiri dengan menggunakan lambang bilangan bulat. Oke teman-teman, kita jawab bersama dari pertanyaan tersebut. Jawaban yang pertama, jarak anak bergeser ke kanan dapat ditulis positif 7 atau 7. Jawaban yang kedua, jarak anak bergeser ke kiri dapat ditulis negatif 7. Maka dapat disimpulkan jika bergeser ke kanan, kanan ditulis positif, kiri ditulis negatif. Kiri negatif, kanan positif. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kelima.
Dodi dan Tony sedang bermain kelereng. Mereka membawa banyak kelereng dari rumah. Pada saat bermain, Tony menang 10 butir. Tetapi kemudian dia kalah 5 butir. Pertanyaan yang pertama, nyatakan banyaknya kelereng yang dimenangkan Tony dengan lambang bilangan bulat. Pertanyaan yang kedua, nyatakan banyaknya kelereng karena Tony kalah bermain dengan lambang bilangan bulat. Ya teman-teman, kita jawab bersama. Untuk jawaban yang pertama, banyaknya kelereng yang dimenangkan Tony dapat ditulis positif 10 butir. Atau tanda positifnya kita hilangi 10 butir. Jawaban yang kedua, banyaknya kelereng karena Tony kalah bermain dapat ditulis negatif 5 butir. Maka dapat disimpulkan, jika menang, kita letakkan positif. Diberi tanda positif ya, menang itu positif, sedangkan kalah itu negatif. Nah, itu saja ya teman-teman yang bisa kita bahas bersama-sama, yang bisa kita pelajari tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi teman-teman yang menyukai video ini dan yang sudah menyaksikan video ini dari awal, pertengahan hingga akhir pembahasan. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel Jatsa 19, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa diberi tanda like, klik tombol like maupun komennya ya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Sampai jumpa, salam matematika.